Tadi kita sudah sampai di langkah di mana kita bagaimana caranya kita menemukan akar kata dan kemudian apa arti dari akar kata itu. Kita sudah mendapatkan berbagai macam sumber di mana kita bisa menemukan arti dari sebuah akar kata dari web, dari software, dan dari buku fisik atau dari e-book. Nah, di sini saya memberikan ada 3 contoh dari web, di mana di web itu ada disediakan kamus, ya, kamus, dictionary, dan leksikon. Yang pertama adalah dari kamus Complete Word Study Dictionary New Testament ini. Yang paling atas. Ini adalah Complete Word Study Dictionary New Testament. Kemudian yang kedua adalah Dictionary of Biblical Language with Semantic Domain. Dan yang ketiga adalah The Exegetical Dictionary of the New Testament. Nah, kita mulai dari Complete Word Study Dictionary New Testament. Dalam kamus ini, Opheiletes itu memiliki nomor strong 3781. Ya, dalam bentuk genetifnya adalah Opheileteu dan dia berasal dari Opheilo. Nah, ini Opheilo 3784. Inilah akar katanya, 3784. Jadi, kalau saya kasih catatan di sini, Opheiletes, jadi kata yang kita temukan itu adalah Opheiletes. Ya, ini adalah kata yang ada di dalam ayat. Tapi dari Opheiletes kita akhirnya menemukan akar katanya adalah Opheilo. Opheilo. Nah, Opheilo ini dengan memiliki nomor strong 3784. Sedangkan Opheiletes itu nomor strongnya 3781. Ini nomor strongnya 3781. Nah, jadi di sini kita sudah menemukan bahwa akar kata dari berhutang, Opheiletes, itu adalah Opheilo. Dari mana? Dari kamus Complete Word Study Dictionary New Testament. Nah, kemudian untuk artinya sendiri dalam Complete Dictionary itu bisa berhutang. Nah, berhutang di sini dalam pengertian berhutang uang, ya. Karena berhutang itu bisa macam-macam. Bisa berhutang budi, berhutang kebaikan, ya, berhutang kasih, ya. Tapi ini berhutangnya adalah dalam pengertian berhutang uang atau adaptor, ya. Jadi adaptor itu penghutang. Maka kita juga akhirnya bisa pernah mendengar istilah debt collector, yaitu dari adaptor itu, debt collector, ya, penagih hutang. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa Opheiletes dia punya akar kata Opheilo, artinya dalam keadaan berhutang. Dan ini hutangnya adalah hutang uang. Nah, untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam, kita bisa melihat dari buku The Exegetical Dictionary of New Testament. Jadi dari sini kemudian kita diarahkan untuk menemukan isi kamusnya. Nah, ini yang berlatar belakang putih, ini adalah isi kamus yang tadi berbahasa Inggris. Kemudian saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya kita bisa mempelajarinya dengan lebih mudah, gitu ya. Nah, jadi Opheiletes itu ditemukan 7 kali dalam Perjanjian Baru. Kemudian di
sini disebutkan dalam arti yang nomor 2a, bahwa opheiletes itu didapatkan dari kata opheilo, ya, dari kata opheilo. Nah, nanti dia juga akan bisa berkembang menjadi opheilema, seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang berhutang 10.000 talenta itu. Nah, jadi opheilema itu dapat ditemukan juga di dalam buku-buku Septuaginta, Esdar, dalam Makabe, dan Polybius, dan dalam bahasa Yunani sekuler. Ya, menurut misalnya pernah dipakai dalam bukunya Plato, Papias, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita lihat di sini, kalau saya bikin oret-oretan ya, supaya kita jadi gampang memahaminya gitu ya. Jadi kata opheilo ini, dia kalau dipakai di dalam pengertian buku Esdras dan Makabe, jadi ini buku Esdras dan Makabe, ini adalah buku-buku yang sangat penting sekali bagi masyarakat Yahudi. Nah, kata opheilo ini ada di dalam buku-buku ini yang artinya adalah hutang. Jadi terkonfirmasi gitu ya maksudnya. Kemudian opheilo itu juga dalam Yunani sekuler. Jadi ini menurut bahasa Ibrani tadi. Nah, ini sekarang Yunani sekuler. Ya, menurut Yunani sekuler pada waktu itu, misalnya oleh Plato dan juga oleh Papias. Nah, itu mempunyai arti yang sama juga. Ya, mempunyai arti sama, yaitu berhutang. Juga sama, hutang. Lalu, opheilo ini juga dicari di dalam bahasa Aram, itu sebagai, dalam bahasa Aram disebut dengan istilah hoba. Jadi opheilo kalau di dalam bahasa Aram, bahasa ibunya orang Yahudi, itu disebut hoba. Itu yang artinya hutang uang juga. Hutang atau hutang uang. Hutang uang. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata kata opheilo dari Esdras, Makabe, juga dilihat dari buku Yunani, Plato dan Papias, juga dari bahasa Aramnya, hoba, itu semuanya mengarah kepada hutang uang. Jadi kesimpulan di sini, ini adalah berkaitan dengan hutang uang. Setelah dicek dari berbagai bahasa. Nah, inilah yang namanya studi akar kata. Nah, dari sini kemudian kita sudah memiliki satu pemahaman, dan dari pemahaman itu kita kemudian yakin tentang apa yang sudah kita selidiki, yaitu bahwa di dalam Roma 15 ayat 27 itu tidak berbicara soal kewajiban saja, tetapi memang lebih tepat pengertiannya itu kalau kita menggunakan istilah berhutang. Ya, bukan hanya sekedar wajib, tapi itu berhutang. Kalau dalam pengertian yang umum, kewajiban dengan hutang itu lebih berbobot nilainya itu adalah menggunakan kata berhutang. Nah, itu di dalam Roma 15 ayat 27. Karena itu pada waktu kita menentukan sebuah kata kunci di dalam Alkitab, dari sini kita sudah langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa jangan pernah sekali-kali mencari kata kunci di dalam sebuah ayat itu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Gunakanlah bahasa Yunani. Ini saya sudah berikan argumentasi sampai mendetil sedemikian rupa.
dengan tujuan supaya kalian itu bisa sadar gitu ya, bahwa kalau kalian pelayanan, kalau kalian sedang mempersiapkan khotbah, kalau kalian ingin menyampaikan renungan, misalnya entah itu renungan pagi, renungan malam, kalian persiapan menyampaikan firman. Nah, pada waktu kalian membaca Alkitab, tentu kalian akan berpikir, kata apa ini yang sangat penting di dalam ayat ini yang akan saya khotbahkan. Nah, itu sudah saya kasih tahu gimana caranya menemukan kata yang terpenting menurut inspirasi Roh Kudus, bukan menurut saya, tapi menurut inspirasi Roh Kudus. Nah, baru setelah itu perhatikanlah bahasa Yunaninya. Kemudian dari bahasa Yunani, carilah akar katanya. Bagaimana cara mencari akar kata? Bisa melalui web, bisa melalui software, bisa melalui buku fisik. Pak, bagaimana caranya saya itu bisa tahu bahasa Indonesianya ini, bahasa Yunaninya itu? Itu terus bagaimana caranya Pak saya bisa tahu? Nah, untuk dapat mengetahui dengan mudah, kata kunci itu yang tadinya kata kunci itu dari bahasa Indonesia. Ini saya tulis di sini ya, kata kunci. Nah, untuk mengetahui satu kata kunci yang tadinya dari bahasa Indonesia, ini saya kasih anak panah ke atas ya, karena kalau lurus sudah penuh halamannya. Kata kuncinya yang tadinya ini berasal dari, kita tulis terdapat gitu ya. Terdapat di bahasa Indonesia. Ini ya, terdapat di bahasa Indonesia. Lalu bagaimana caranya kata kunci ini kita bisa tahu bahasa Yunaninya? Nah, jadi pertanyaannya, apa bahasa Yunaninya? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan. Kalau kita sudah paham bahasa Yunaninya bagus, tapi kan ada juga orang-orang itu yang kurang begitu familiar dengan bahasa Yunani. Nah, bagaimana caranya? Ini saya tuliskan lagi di sini, bagaimana caranya? Bagaimana caranya itu? Nah, ada satu buku yang disebut atau yang bernama interlinear. Jadi di sini saya tuliskan dibantu dengan buku interlinear. Oke, nah buku interlinear itu seperti apa ya Pak? Nah ini kalian perhatikan, saya buka satu aplikasi yang namanya S-Word. Dari S-Word ini nanti kita akan cari interlinear. Kita pilih Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-27. Nah ini bentuknya interlinear seperti ini. Nah inilah interlinear. Nah ini ya, dibantu dengan buku interlinear. Nah saya pindahkan buku interlinearnya. Ini dia. Nah ini interlinear. Jadi dari interlinear ini kita langsung bisa tahu bahasa Inggrisnya apa, bahasa Yunaninya apa. Jadi misalnya di kotak yang pertama ini, di situ disebutkan oidokesan. Ya, oidokesan itu bahasa Inggrisnya to think well of. Gar, assigning a reason. Kemudian kai itu bahasa Inggrisnya and. Kemudian over ini oveiletoi. Oveiletai ya, over. Nah, di sini kita tahu over penghutang. Ya. Pak, saya enggak tahu bahasa Inggrisnya, Pak. Waduh. Enggak tahu bahasa Inggris, enggak tahu bahasa Yunani. Taunya kamu bahasa apa? Ya, saya taunya cuma bahasa Nias, Pak.
Ya udah. Nah, kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya, ya pakai kamus ya. Over, ketik over. Itu nanti dalam apa namanya Google Translate kasih tahu nanti ya. Over itu penghutang. Nah, di sini kita dapat ya. Saya pakai warna merah ya. Dari sini kita bisa tahu. Oh ini oveiletai ya penghutang. Jadi di dalam buku interlinear kita sudah langsung dapatkan bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani ya dari sebuah kata bahasa Inggris. Bahkan di sini sudah diberikan penjelasan tentang nomor strongnya dan juga ada parsingnya. Ya, jadi ada parsingnya, ada nomor strongnya. Jadi ini kalau saya bikin penjelasannya gini. Jadi tois ini bahasa Yunani. Kemudian ini itu adalah nomor strong. Kemudian ini adalah parsing. Parsing itu adalah penjelasan dari tata bahasa ya, penjelasan tata bahasa. Kemudian ini adalah ya, ini kata dasarnya. Dan yang terakhir itu adalah bahasa Inggris. Ya, jadi nanti dari interlinear kita langsung tahu sebuah kata bahasa Inggris itu bahasa Yunaninya apa. Bahkan dikasih tahu, misalnya saja an hour itu NNPM. Jadi di sini ada NNPM ini yang tadi parsing ini ya. Saya kasih warna biru ini NNPM. Apa artinya NNPM? NNPM itu noun ya. Kemudian ini kurang. NNPM itu apa? N yang pertama itu noun. Berarti noun itu berarti apa? Kata benda. Kemudian N yang kedua itu nominatif. Ya, nominatif berarti dia apa? Subjek. Kemudian P. P itu kalau tidak salah plural. Plural itu jamak. Kemudian M itu jenis kelamin. Kelaminnya, gendernya, maskulin. Ya, ini jenis kelamin. Nah, jadi di dalam interlinear, ya interlinear ini kita langsung sudah dikasih tahu lengkap. Nomor strongnya ada, ya, kemudian ada parsingnya dalam pembahasan tata bahasanya, kemudian ada kata dasarnya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Yunaninya. Jadi langsung sudah dikasih tahu lengkap ya. Ini bahasa Yunani yang terdapat di dalam ayat. Ya, yang terdapat di dalam ayat. Ini yang paling atas. Nah, sedangkan yang bahasa Yunani yang hampir agak ke bawah ini adalah kata dasarnya. Kata dasar dari kata Yunani. Nya. Gitu. Nah, itulah caranya untuk bisa menemukan sebuah kata, bahasa Yunaninya apa, dia termasuk kata benda, kata kerja, atau apa, itu dari buku interlinear. Pak, tadi Bapak membuka apa itu? Kok bisa dapat buku interlinear? Yaitu menggunakan software ini, S-Word. Ya, software S-Word. Ini
software ini adalah software gratis. Kamu bisa download gratis dari internet. Gimana caranya download gratisnya? Kamu ketik aja di kolom pencarian Google, download S-Word. Ya, nanti akan muncul webnya S-Word. Ya, muncul webnya S-Word, nanti dari situ baru kamu download programnya. Ya, oke, saya kasih contoh ya. Misalnya saja kita buka di tab baru. Kita buka tab baru. Kita buka Google Search-nya. Kita ketik download S-Word. Gitu. Terus kita enter. Nah, kemudian nanti kita pilih yang ini ya. Nah, jangan pilih yang pertama. Kalau yang pertama itu bisa juga, cuman agak ribet gitu ya. Kita pilih yang ini nih. Nah, yang tulisan ini. S-Word, https www.swordnet. Kemudian kita klik di sini. Nah, nanti akan muncul ini. S-Word, ya, S-Word download. Nah, ini ada tanda anak panah ke bawah, S-Word install. Klik di sini. Nah, ya. Nah, nanti akan muncul menu untuk menginstal. Kalau kalian tidak punya menu ini, biasanya nanti munculnya di sebelah pojok kanan atas. Terus tinggal kita install saja. Kita download dulu. Ya, selesai download, baru terus kemudian kita langsung install. Ya. Nah, ini karena saya sudah install, jadi saya cancel aja ya. Saya cancel. Ya, kira-kira seperti itu untuk mendapatkan S-Word. Nah, dari S-Word itu, nanti kalau sudah masuk di komputer kita atau di laptop kita, nah nanti kita bisa pilih, kita bisa cari Alkitab interlinear seperti yang ada di tampilan ini. Ya, caranya kamu pilih menu download di sini. Ya, menu download nih di bagian sini. Download, kamu pilih Bible, Alkitab. Ya. Terus kamu arahkan ke Alkitab bahasa Yunani. Ya, nanti di sini ada berbagai macam negara ya. Negara Farsi, negara Finnish, negara Prancis, negara Jerman. Nah, di sini ada negara Yunani, Greek. Nah, dari sini terus kamu pilih Greek New Testament Interlinear with Strong's Number. Kamu klik di sini. Nanti setelah kamu klik, dia akan masuk ke menu download. Dia akan mendownload. Langsung menginstal, langsung dimasukkan ke software yang tadi kita sudah install. Nah, nanti akan muncul tampilan yang seperti ini. Tinggal nanti saudara kalian pilih ayat mana yang mau dilihat interlinearnya. Misalnya saja dalam Yohanes 3 ayat 16 ya, kamu pilih John pasal yang ketiga, ya, Yohanes pasal yang ketiga, diklik di sini nomor 3-nya. Nanti dia loading dulu sebentar. Ya, itu tergantung komputer kita ya. Kalau komputer kita canggih, loadingnya cepat. Nah, ini pasal 3, terus kita tinggal cari aja ayat 16. Ke bawah. Nah, ini ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 ini. Nah, inilah bentuk interlinearnya. Yohanes 3 ayat 16. Nah, nanti tinggal kita lihat bahasa Inggrisnya apa. Nah, nanti langsung dikasih tahu bahasa Yunaninya seperti apa. Iya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau tanya lagi. Sudah mengerti? Bagaimana? Cukup jelas ya? Gampang ya, semua sudah ada di kamus ya. Jadi tinggal diterjemahkan, kemudian hasil terjemahannya dianalisa. Nah, cara menganalisanya itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Pak, saya masih bingung, Pak.
Bapak tadi ngomong itu tidak jelas. Ya karena di mana di kelas itu hanya pakai televisi, tidak pakai LCD proyektor. Itu gimana Pak? Aduh, semuanya serba tidak mendukung Pak. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Ini penjelasan ini saya rekam dan saya sudah masukkan, bukan saya sudah. Saya akan masukkan itu semua pelajaran-pelajarannya ke YouTube. Alamatnya di mana Pak? Itu kan saya sudah pernah kasih YouTube itu kan. Saya sudah pernah kirimkan satu video YouTube di WA kalian. Nah, disitulah ya channelnya. Ya, nanti dari situ kalian tinggal menonton videonya berulang kali ya. Masih belum jelas, ditonton lagi. Belum jelas, ditonton lagi. Sampai mengerti. Ya, jadi semua sudah ada terekam di video. Nah, jadi dengan demikian maka tidak ada alasan tidak mengatakan saya tidak bisa Pak, dan tidak ada alasan lagi. Kenapa? Ya sudah dijelaskan di kelas dan penjelasannya pun tidak buru-buru ya, dengan santai, agak pelan dan juga direkam. Dan rekamannya bisa ditonton berulang kali sampai mengerti. Begitu. Jadi jangan lupa ya kalau bisa minggu depan sudah dikumpulkan. Jangan tunggu di akhir semester nanti ketinggalan, nanti lupa malah tidak terkumpulkan. Ya, jadi minggu depan kalau bisa latihan analisa akar kata sudah selesai. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang tahapan yang keliru atau cara yang salah pada waktu kita studi akar kata. Nah, di sini ada beberapa contoh orang-orang yang melakukan kesalahan pada waktu studi akar kata. Nah, ini ada dua contoh. Yang pertama adalah kata tunggal dan yang kedua adalah kata yang berbentuk majemuk. Jadi ini ada kata majemuk. Ya. Nah, kita mulai dengan kata tunggal. Nah, misalnya saja kalau kita membahas tentang sebuah kata yaitu apostolos, rasul. Nah, di sini saya sudah memberikan penjelasan tentang apostolos dalam 1 Korintus 1 ayat 1. Kalau kita baca Alkitabnya, 1 Korintus 1 ayat 1, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus. Nah, Rasul di sini apostolos. Ya, menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes, saudara kita. Oke, sekarang kita coba lihat Alkitab interliniernya. Dari 1 Korintus 1 ayat 1. 1 Korintus pasal 1. Ini karena dia Alkitab interlinier jadi dia loadingnya agak lama. Nah ini saya besarin gini ya. Paulus kletos apostolos. Nah itu. Jadi Paulus kletos apostolos Yesu Kristu. Nah di sini kita lihat kata apostolos itu dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai delegasi. Delegasi itu kalau di dalam dunia politik itu orang yang dikirim untuk menjadi wakil sebuah negara hadir di negara lain. Ya, itu delegasi. Kalau kita mau cek pengertian dari delegasi, kita bisa lihat langsung di internet ya. Atau kita langsung buka artificial intelligence. Kita bisa minta tolong artificial intelligence dari Windows-nya sendiri ya. Apa itu delegasi?
Ya, di situ nanti langsung dikasih tahu. Jadi delegasi adalah pemberian wewenang dan tanggung jawab dari seorang pemimpin kepada anggota tim bawahannya. Dalam manajemen, delegasi melibatkan penyerahan tugas kewenangan kepada orang lain untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Itu seperti tadi saya katakan, seorang yang diutus oleh satu negara dengan kewenangan sebagai wakil negara untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di negara lain. Ya, itu kalau dari segi politik luar negeri ya, delegasi. Ya, tujuannya adalah mempercepat pekerjaan dan memastikan operasional perusahaan berjalan lancar. Nah, dalam delegasi itu melibatkan pemilihan orang yang tepat, memberikan instruksi yang jelas, dan menetapkan tenggat waktu serta melakukan evaluasi, yaitu berkaitan dengan manajemen delegasi ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ada unsur pemberian wewenang tanggung jawab dari seorang pemimpin kepada bawahannya, anggota timnya, atau karyawannya. Nah, dari sini kita sudah langsung dapat mengerti, kita kembali lagi ke Alkitab. Jadi di situ dalam bahasa Yunaninya disebut Paulos Kletos Apostolos Yesu Kristu. Jadi Paulus ini ya dimasukkan sebagai delegasinya Yesus Kristus. Ya. Dimasukkan atau diundang, dimasukkan sebagai delegasi dari Yesus Kristus. Apostolos Yesus Kristus. Nah, dari interlinear ini kita lihat, oh, di sini ada apostolos. Ya. Diterjemahkan sebagai delegasi. Nah, kemudian kita kembali ke papan tulis. Dalam 1 Korintus 1 ayat 1 kita jelas melihat ada kata apostolos. Nah, seringkali ada yang menghubungkan apostolos itu secara etimologi dengan kata apostelo. Karena dalam analisa etimologi biasanya apostolos itu dikaitkan dengan apostelo, mengutus. Saya mengutus. Ini yang harus diperhatikan bahwa kadang-kadang pada waktu kita menentukan sebuah arti kata, kita mengambil arti kata itu dari akar katanya. Akar katanya apostolos apa? Apostelo. Apostelo artinya apa? Mengutus. Berarti kalau apostolos itu seseorang yang diutus. Nah, apakah betul artinya seperti itu? Nah, ternyata bahwa apostolos ini itu adalah seorang pembawa berita yang memang biasanya memang diutus. Tetapi pembawa berita ini mengingatkan akan pesan yang dibawanya. Dan ia menyiratkan bahwa ia mewakili seseorang yang mengutusnya. Dengan kata lain, penggunaan sesungguhnya dalam Perjanjian Baru menunjukkan bahwa apostolos umumnya mengandung arti seorang wakil khusus atau pembawa berita. Ya, dan ini yang lebih benar daripada artinya seorang yang diutus. Jadi ada perbedaan antara orang yang diutus dengan pembawa berita. Kalau pembawa berita itu memberikan kepada kita gambaran bahwa orang itu adalah orang yang diberikan wewenang dan kuasa dari yang lebih tinggi, dari bosnya. Nah, karena ini berkaitan dengan agama, dengan kekristenan, dengan iman, maka yang mengutus Paulus adalah Allah. Jadi Allah memberikan wewenang surgawi, ya, jadi dari kuasa dan kekuatan Allah, itu Allah kemudian memilih Rasul Paulus, memasukkan Rasul Paulus ke dalam satu programnya dia, programnya Allah. Dan Allah itu mengangkat Rasul Paulus menjadi wakilnya, seperti seorang delegasi. Jadi wakil pemerintahan.
Jadi Paulus ini adalah wakil surga yang dipilih, diutus, ditetapkan, diberikan kuasa oleh Allah untuk membawa berita. Jadi tekanannya bukan beritanya, tetapi kuasa yang diberikan sebagai seorang utusan, sebagai seorang wakil dari surga. Itulah apostolos. Jadi bukan tekanannya jangan di bagian diutusnya, tapi pembawa beritanya. Bukan masalah orang itu diutus dari kata apostelo. Bukan. Tekanannya jangan ke sana. Kalau kamu analisa akar katanya seperti itu keliru. Tapi kalau kamu tekanannya adalah dari apostolos itu merujuk kepada pembawa berita, yaitu seseorang yang dipilih mewakili perusahaan, mewakili Tuhan untuk melakukan satu kegiatan di tempat lain, dan dalam hal ini dia akan menyampaikan berita dari Tuhan, berita sukacita. Dan dia diberikan wewenang, dia diberikan kuasa untuk melakukan itu. Nah, itulah apostolos. Nah, Paulus mengatakan, aku ini apostolos. Itu berarti bahwa Paulus ketika dia menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil, itu bukan hanya sekedar seseorang yang biasa-biasa saja. Di dalam diri Paulus itu ada kuasa Allah, ada wewenang dari Allah, ada pilihan yang jelas dari Allah untuk dia menjadi seorang pembawa berita, apostolos. Nah, di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai rasul. Nah, rasul itu adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab, rasul. Nah, makanya kita jangan pakai kata rasul, kita harus pakai apostolos aja. Ya, jadi nanti pada waktu studi akar katanya itu lebih enak karena pakai bahasa Yunani. Tapi kalau kamu studi katanya pakai bahasa Indonesia, nanti untuk mencari akar katanya kamu harus belajar bahasa Arab dulu. Karena rasul itu diambil dari bahasa Arab, rasul. Ya, jadi tambah ribet nanti ya, tambah ribet. Tambah lama nanti tambah jauh lagi nanti pemahamannya dari Alkitab kalau pakai bahasa Indonesia. Karena itu sekali lagi dalam contoh seperti ini saya ingatkan lagi, kamu atau kalian harus melatih diri untuk selalu setia membaca Alkitab bahasa Yunani. Harus setia membaca Alkitab bahasa Yunani. Kalaupun tidak bisa membaca Alkitab bahasa Yunani karena Alkitabnya tidak ada, paling tidak pada waktu sedang renungan, pada waktu sedang persiapan, itu harus cek bahasa Yunaninya. Harus dicek bahasa Yunaninya. Nah, itu harus dijadikan sebagai satu kebiasaan supaya nanti aktivitas itu menjadi aktivitas yang membudaya, mendarah daging di dalam diri kita. Nah, kalau sudah mendarah daging, pada saat nanti kita mau persiapan, itu enggak enak rasanya kalau enggak lihat bahasa Yunani. Malah enggak enak. Kenapa? Ya karena sudah terbiasa. Nah, untuk menciptakan sesuatu yang menjadi kebiasaan, itu harus dimulai dengan sulit, susah, dan harus disiplin. Tapi harus berani melangkah. Karena kalau kita tidak pernah melangkah, kita tidak akan pernah bisa maju. Ya, ini contoh dalam kasus di 1 Korintus 1 ayat 1 berkaitan dengan apostolos. Ya, apostolos. Ini berarti ada yang menyebutkan secara etimologi orang yang diutus, tetapi juga secara etimologi juga bisa berarti pembawa berita. Nah, jadi dari dua arti itu, arti pembawa beritalah yang paling tepat untuk konteks 1 Korintus 1 ayat 1.